Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Etetek. Buat teman-teman yang masih belum subscribe channel Etetek, silahkan subscribe untuk update terus video-video Etetek ya. Yang sudah pada subscribe, terima kasih banyak. Matur suwun sudah bareng-bareng saya belajar tentang saham dari awal sampai sekarang ya. Oke. Kita akan bicara hal yang ringan-ringan saja ya. Ya, jadi intinya sebetulnya seperti ini, seperti yang sering saya bilang bolak-balik bahwa di bisnis saham itu sebetulnya kan konsepnya jual beli atau perdagangan. Konsepnya itu jual beli, makanya kalau di bisnis saham itu yang pertama justru memahami konsep jual beli secara benar. Itu konsep yang harus teman-teman pegang. Entah teman-teman mau berlaku sebagai seorang investor dalam bisnis saham ataupun sebagai seorang trader dalam bisnis saham. Teman-teman mesti paham apa itu namanya jual beli. Kenapa seorang pedagang harus membeli barang? Kenapa seorang pedagang harus menjual barang? Intinya kan seperti itu. Karena konsep jual beli seperti saya bilang tujuan utamanya satu, profit, laba, untung. Sesimpel itu sebetulnya. Dalam bisnis saham itu bangunan dasarnya, kerangka dalam bisnis jual beli saham sendiri sebetulnya bukan sesuatu yang teramat sulit, bukan sesuatu yang begitu wah dan susah sekali untuk dipelajari, enggak juga. Patut teman-teman pahami bahwa dalam sebuah perdagangan, saat teman-teman mau menjadi seorang pedagang, apa yang teman-teman mesti paham terlebih dahulu? Teman-teman mesti paham barang dagangan teman-teman. Teman-teman mesti paham bagaimana suatu barang yang mau teman-teman perdagangkan itu mutunya bagus atau enggak. Teman-teman mesti paham mutunya seperti apa. Biasanya pasar menghargai terendah di harga berapa, tertinggi di harga berapa. Itu sebuah konsep dasar sebuah perdagangan, dan itu yang teman-teman butuhkan dalam bisnis saham sebetulnya. Ada rahasia rahasia cuan lah. Ada rahasia cuan yang sering biasanya dilupakan oleh teman-teman semua. Rahasia yang pertama itu bahwa yang namanya barang dagangan, kalau tetap di dalam perdagangan, dalam sebuah perdagangan namanya barang dagangan, tetap ada pengendali harga. Bagi seorang pengendali harga, mereka memang senang untuk membuat naik atau turun harga. Ini memang sudah karakternya mereka, dan itu pun terjadi di bisnis saham, ya kan? Kalau di konsep jual beli, misalkan jual beli cabai, saat ini kan harga cabai sedang naik. Kemarin harga cabai turun jauh. Ya seperti itulah perdagangan, seperti itulah harga barang. Buat seorang pedagang paham, harga cabai itu tertinggi biasanya sampai ke level berapa, terendah biasanya sampai ke level berapa. Pada harga berapa dia layak untuk membeli, pada harga berapa dia layak untuk menjual. Itu namanya teman-teman sudah paham kalau teman-teman sedang berfungsi sebagai seorang pedagang, karena teman-teman mau berjualan, jual beli. Konsep dasarnya berarti kan ada harga kesepakatan antara pembeli dan penjual. Ada harga terendah, ada harga tertinggi.
Harga terendah yang sering saya bilang sebagai harga aman, atau biasanya kalau di indikator di analisa teknikal, biasanya kalau pakai indikator Bollinger Band, biasanya dia ada di Bollinger Band bawah, garis Bollinger Band bawah. Itu juga bisa teman-teman pakai. Itu artinya saat teman-teman belanja di harga aman, karena itu adalah harga dasar terendah kesepakatan antara pembeli dan penjual, teman-teman aman untuk menunggu sampai harganya naik. Dan itu sebuah konsep dasar bahwa bukan sesuatu yang wah untuk cuma tahu seperti itu. Ngecek fundamental untuk tahu mutu juga sudah saya share juga, teman-teman bisa belajar. Untuk tahu harga aman pakai indikator Bollinger Band, teman-teman sudah bisa. Ada juga videonya, teman-teman bisa lihat. Itu faktor pertama, bahwa teman-teman mesti paham. Rahasianya kan harus paham mutunya. Mutu. Barang bermutu jelek, barang bermutu bagus, dua-duanya bisa harganya rendah dan dua-duanya bisa harganya tinggi. Sama saja di dalam perdagangan umum juga masih seperti itu. Dulu, sekarang garam harganya 1 kilo cuma 200 perak. Dulu sampai 2000 perak, 10 kali naiknya. Dan itu juga terjadi di saham. Kemarin 1 kilo garam hampir sama dengan 1 kilo yang biasanya harga 1 kilonya 2000 perak berapa itu. Jadi barang serendah garam pun bisa menyamai harga barang lain yang sebetulnya kalau dari nilai mutu atau kita mencoba mengkaji mutunya masih lebih rendah pun bisa dihargai lebih tinggi. Dan itulah pasar. So, kalau memang teman-teman mau masuk di bisnis saham, pahami bahwa teman-teman harus paham apa itu kerangka jual beli secara umum, kerangkanya seperti apa. Pola pikir seorang pedagang seperti apa. Paham barang, artinya teman-teman harus paham mutu. Karena teman-teman harus paham barang apa yang teman-teman pegang sekarang. Barang apa yang teman-teman mau beli dan mau dijual nanti. Berarti cek fundamental penting. Belajarlah untuk cek fundamental, ya kan? Teman-teman pengen dapat barang di harga kesepakatan terendah, teman-teman patut untuk belajar teknikal, belajar untuk tahu yang namanya harga aman. Teman-teman bisa paling mudah pakai indikator Bollinger Band. Pakailah indikator Bollinger Band. Itu pun sudah saya share, teman-teman silakan pelajari. Itu dua rahasia yang sebetulnya sangat dasar dan teman-teman wajib menguasai itu kalau memang teman-teman mau berdagang saham. Rahasia ketiga, pentingnya teman-teman tahu yang namanya value, atau kalau yang sering saya bilang itu jumlah volume bid dan offer. Saya sering bilang seperti itu, jumlah volume bid dan offer. Itu untuk melihat apa? Untuk melihat pasar lebih condong, kemauan pasar lebih condong untuk banyak yang mau beli atau banyak yang mau jual. Kalau volume yang ada di bid yang besar, itu berarti pasar banyak yang mau beli. Banyak orang yang mau beli. Dalam konsep ekonomi, saat suatu barang banyak yang mau beli, kecenderungannya maka dia akan naik. Kan seperti itu. Konsepnya juga sama, dan itu konsep dasar juga. Pada saat barang banyak yang mau jual atau di bagian volume di offernya tinggi, secara otomatis karena banyak yang mau jual, kecenderungannya harga pasti turun. Dan itu pun konsep dasar, ya kan? Itu yang ketiga, pahami bid dan offer. Pahami bagaimana maunya pembeli dan penjual
untuk trading di bisnis saham, untuk jual beli di bisnis saham. Itu juga penting. Itu rahasia ketiga. Rahasia keempat, coba pelajari track record. Volume yang terjadi di pembelian atau penjualan saham itu lebih banyakkah aksi belinya atau aksi jualnya? Lebih banyak orang buy atau lebih banyak orang sell? Itu kan kita bisa lihat dari indikator volume. Silakan nanti teman-teman lihat, ada indikator dalam technical itu, dalam analisis candle itu ada namanya indikator volume. Saat indikator volume menunjukkan bahwa lebih banyak yang membeli, dan dari candle tiap hari kecenderungannya yang membeli selalu ada. Kalau yang membeli semakin nambah dan nambah, artinya dengan barang yang jumlahnya sama dan dibeli terus menerus, pada akhirnya apa? Harga akan naik. Karena berarti barang yang ada di pasar semakin sedikit. Dan itu pun konsep dasar. Jadi memahami volume pembelian dan penjualan itu juga memang penting. Teman-teman bisa pakai indikator volume yang ada di technical. Biasanya kalau di charting yang ada di sekuritas masing-masing, kalau BNI ada BIONS, kalau Mandiri ada MOS, atau di IPOT, biasanya ada analisis chartingnya. Teman-teman bisa pakai indikator volume juga untuk mencoba melihat karakteristiknya sedang lagi banyak yang ngumpulin barangnya, atau lagi banyak yang membuang barangnya. Kalau barang lagi banyak yang ngumpulin, artinya barang yang beredar di pasar itu semakin sedikit. Secara otomatis konsep ekonomi berlaku. Semakin sedikit barang di pasar dengan jumlah pembeli yang sama, maka harga akan bergerak naik, ya kan? Dan itu pun konsep dasar. Dan 4 konsep dasar itu sering teman-teman lupakan. Ada satu konsep dasar lain lagi. Kalau di saham itu tidak ada harga yang kelewat tinggi, tidak ada harga yang kelewat rendah. Kalau di pasar saham, kalau seorang fundamentalis akan bilang ada harga yang sudah ketinggian, ada barang yang sudah kelewat murah. Itu seorang fundamentalis. Tapi kalau di pasar sendiri, di pasar saham sendiri, tidak ada harga yang kelewat tinggi dan tidak ada harga yang kelewat rendah. Bagaimana biar kita tidak terjebak dalam permainan yang seperti itu? Yaitu tadi, pahami bahwa apakah barangnya lagi banyak yang mengumpulkan atau lagi banyak yang membuang. Pahami itu. Satu lagi rahasia yang penting buat seorang trader atau investor. News, berita, itu efeknya kuat banget untuk pergerakan harga suatu saham. Kalau bad news atau good news, itu efeknya kuat banget. Di samping karena pengaruh penggerak harga ya, efek dari berita akan sangat kuat banget mempengaruhi harga suatu saham. Dan itu penting untuk teman-teman cermati. Jadi kalau saran saya, kalau memang biasanya sih kalau trader ya, atau investor juga bagus. Intinya belajar untuk mengamati news jadi jam sebelum trading, jam 8 kan, dan trading jam 9 ya, jam 8 teman-teman baca newsnya, news yang ada di RTI, adakah yang penting yang bisa teman-teman cermati? Atau waktu setelah jam istirahat jam 12, teman-teman baca news yang saat itu ada. Itu penting. News itu bisa ada saham yang mau bagi dividen, itu juga momen bullish yang bisa teman-teman manfaatkan. Ada saham yang mau stock split, itu juga momen bullish yang bisa teman-teman manfaatkan. Dan itu bisa mendulang cuan teman lumayan besar. Itu beberapa rahasia yang sering disepelekan, bahwa
aslinya untuk cuan di saham bukan sesuatu yang susah dan bukan sesuatu yang membuat begitu kita sepaneng sampai harus mantengin harga terus-terusan. Enggak. Trading saham itu ajang cari rezeki. Kalau ada yang cari rezeki maka happy lah, dan teman-teman akan enjoy menikmati bisnis saham. Teman-teman pahami dasarnya, kuasai dasarnya, kuatkan dengan fundamental kokoh psikologis. Teman-teman sabar, seperti saya bilang 90% kunci sukses dalam bisnis saham adalah apa? Kesabaran. So belajar dan kuatkan mental untuk sabar sampai profit maksimal bisa teman-teman dapatkan. Oke? Ya wis, itu saja. Ya silakan kalau mau berdiskusi di kolom komentar. Ini nanti kalau ada komentar yang tidak saya balas, mohon maaf. Namanya saja waktunya juga. Ini juga masih belum selesai, finishingnya belum selesai benar. Ya mohon maaf kalau ada komentar yang belum saya balas. Intinya kita bareng-bareng belajar. Saya pun masih belajar. Saya bukan siapa-siapa. Saya juga heran kenapa sampai grup saya begitu sampai penuh seperti itu. Jangan anggap wah saya cuma orang kampung biasa. Ya, saya sama nyubinya seperti teman-teman semua, sama belajarnya. Oke, itu saja infonya. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.